Masih semangat? Masih. Iya. Wah, Cici kangen nih. Kita mau ibadah sekolah minggu. Yuk, adik-adik yang ada di rumah, kita mulai ibadah kita ya. Yuk, semuanya kita akan naikkan satu pujian. Kami anak-anak terang. Semuanya lipat tangannya. Kami anak-anak terang. Kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci dan dengki. Kami satukan roh jiwa, tunaikan pujian kami padanya. Kami bernyanyi, bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Kami anak-anak terang. Kami anak-anak terang. Kami bernyanyi. Kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci dan dengki. Kami satukan roh jiwa, tunaikan pujian kami padanya. Kami bernyanyi, bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang beribadah kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh meninggikan Tuhan dimanapun kami berada. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Cici kangen pisan adik-adik. Ketemu adik-adik lagi ibadah sekolah minggu. Adik-adik kangen nggak? Apa? Oh, kangen? Ya, nanti ya kita akan ibadah lagi seperti di gereja. Sekarang kita mau naikkan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ya, yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
bentar. Adik-adik, kalau adik-adik di dalam rumah, kayaknya mendingan berdiri ya kayak Cici nih. Berdiri semuanya, biar kita memuji Tuhannya lebih leluasa lagi. Mau? Yuk, kita pujikan kembali pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Sampai gerakan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, berbuah yang gede. Berbuah, berbuah, berbuah yang lagi. Berbuah, 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 yang gede. Berbuah, 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 berbuah. Ah, udah berbuah belum? Wah, banyak pasti buah-buahan di rumah adik-adik ya. Wah, yuk sekarang kita mau olahraga. Kan katanya harus olahraga. Kita mau naik gunung. Tahu nggak lagunya apa? Daki-daki. Siap? Siap nggak? Ya. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam, melewati padang rumput luas terbentang. Yesus bersembunyi kudaki, ya. Kudaki, daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam, melewati padang rumput luas terbentang. Yesus berseri kanan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau loncat. Nah, di kanan kau ada, ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau, ya, Yesus Tuhan. Karena siapa? Karena kau Yesus Tuhan. Karena kau Yesus. Loncat. Sekali lagi. Karena kau Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik lagi sedih nggak? Atau lagi bahagia? Semuanya harus bahagia. Meskipun nggak ibadah di gereja, tapi adik-adik masih tetap bisa ibadah di rumah, ya. Yuk, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau naikkan pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri.
terima kasih Bapa. Kami sudah Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Dimanapun kami berada, kami ingin tetap beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, sudah sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang duduk diam mendengarkan firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami selalu Tuhan berikan kesehatan dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang siapin Alkitabnya ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, ya. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Gak ada suaranya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pasti ya. Tadi siapa yang sudah ikutan memuji Tuhan? Ayo. Siapa? Pasti semua ya, sudah semangat kan? Kalau sudah memuji Tuhan, saat ini kita mau dengerin apa ya? Dengerin apa? Dengerin firman Tuhan. Oke. Ya, sekarang sebelum firman Tuhannya dimulai, ayo siapin dulu Alkitabnya, siapin dulu buku catatannya kalau yang udah bisa nulis. Kalau nggak punya Alkitab, pinjam dulu punya mamahnya, punya kakaknya. Kalau sama kakak adiknya berdua, Alkitabnya boleh ya. Nah, sudah ya, disiapin Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita sekarang. Kita mau buka di 1 Samuel. Ayo, kita buka ya, 1 Samuel. Yang sudah bisa baca, kita buka Alkitabnya 1 Samuel 24. Diulang ya, 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Oke, di situ ada judul perikopnya ya. Kita baca sama-sama. Judul perikopnya adalah Daud membiarkan Saul hidup. Ya, Daud membiarkan Saul hidup. Ya, ceritanya sekarang minggu ini ceritanya Cici mau ceritain dua tokoh ini. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama kita mau kenalan yang namanya siapa? Saul. Iya, Saul. Udah bisa baca kan? Semuanya Saul. Siapa itu Saul? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saul itu siapa ya? Udah pernah dengar belum? Kayaknya mungkin ada yang jawab, Cici tetangga saya. Bukan. Cici paman saya. Bukan juga. Bukan Saul itu ya. Saul ini yang Cici mau ceritakan dia adalah seorang raja, adik-adik. Raja di mana? Ya, Saul ini adalah seorang raja di kerajaan Israel. Dia raja pertama di kerajaan Israel. Satu lagi, kita mau kenalan sama yang namanya siapa? Daud. Ya betul, Daud. Ayo, siapa yang kenal? Siapa yang tahu siapa itu Daud? Daud itu mungkin adik-adik pernah dengar cerita ada satu anak kecil yang melawan satu raksasa. Ya, itu adalah Daud. Pada saat itu Daud mengalahkan raksasa yang namanya siapa? Goliat. Betul. Nah, udah pernah dengar kan? Nah, itu Daud yang masih kecil. Nah, itu tadi pertama Saul, terus Daud. Ya, ceritanya begini adik-adik. Raja Saul ini merasa iri terhadap Daud. Kenapa dia iri? Karena pada saat Daud mengalahkan Goliat, orang-orang Israel saat itu bergembira, mereka memuji-muji Daud. Wah, Daud hebat, Daud luar biasa, dia sudah bisa mengalahkan Goliat. Nah, pada saat itu ketika Raja Saul lihat itu, dia menjadi iri, sirik ya, iri. Kenapa Daud harus dipuji-puji seperti itu oleh seluruh orang-orang Israel, oleh rakyatnya sendiri? Sehingga Saul merasa sangat iri sekali sama Daud. Nah, karena iri hatinya itu adik-adik, Raja Saul ini berusaha untuk membunuh Daud. Dengan cara apa? Nah,
suatu ketika Daud memainkan musik di depan Raja Saul, nah Saul mulai memegang tombaknya dan melemparkan tombaknya adik-adik ke depan Daud. Dia berharap tombak itu bisa membunuh Daud, menancap di tubuhnya Daud dan membunuh Daud. Tapi puji Tuhan adik-adik, ternyata meleset. Nah, ternyata saat itu tidak berhasil adik-adik. Tapi beberapa kali Saul ini berusaha untuk membunuh Daud. Nah, setelah beberapa kali berusaha untuk membunuh Daud, akhirnya Daud melarikan diri. Nah, melarikan diri dari situ. Dia pergi ke padang gurun, dia pergi untuk melarikan diri dari Raja Saul. Nah, ketika Raja Saul tahu bahwa Daud ini melarikan diri, nah dia bawa pasukannya adik-adik. Untuk apa? Dia mau mengejar Daud karena tetap dia ingin membunuh Daud. Nah, pada saat itu dia kejar, dia bawa pasukannya. Nah, Daud ini dia bersembunyi di sebuah gua adik-adik. Nah, di situ dia sembunyi dari Raja Saul. Nah, ketika dia sembunyi, ternyata Raja Saul dan pasukannya ini datang ke situ, tapi dia tidak tahu. Nah, datang ke situ, Raja Saul juga masuk ke gua itu. Dia bermaksud untuk beristirahat gitu ya di gua itu, karena mungkin dia capek. Nah, ketika dia masuk ke gua itu, nah dia tidak tahu kalau ternyata di situ ada Daud. Nah, ketika itu dia beristirahat. Nah, adik-adik, waktu itu kan Saul itu jahat ya sama Daud karena Saul berusaha untuk membunuh Daud. Nah, apa yang dilakukan Daud saat itu ketika ada di gua itu bersama-sama dengan Saul? Apa yang dia lakukan adik-adik? Wah, kalau orang jahat nih harus bagaimanakan ya? Nah, mungkin Daud akan membalas. Nah, kalau misalnya Saul ini jahat, dia mau membunuh saya, lebih baik saya bunuh duluan. Seperti itu, kita lihat yang dilakukan Daud seperti apa. Pada waktu itu dia bawa pisau, memang bawa pisau adik-adik. Tapi untuk apa? Nah, ketika Daud tertidur saat itu, Saul tertidur pada saat itu, Daud mendekati Saul. Dia bawa pisau adik-adik. Buat apa? Ya, ternyata adik-adik pada saat itu Daud punya hati yang baik. Dia tidak mau membunuh Saul meskipun Saul itu jahat sama dia. Nah, Daud ini dia bawa pisau, dia mengendap-endap deketin Saul, dan apa yang dia lakukan? Dia hanya memotong ujung jubahnya Saul. Nah, dia tidak membunuh Saul. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan tidak berkehendak, Tuhan tidak mau Daud melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, nah dia potong jubahnya. Setelah dia potong jubahnya, dia mengendap-endap pergi lagi. Nah, setelah bangun, Saul pada waktu itu bangun dari tidurnya, dari istirahatnya, dia bangun. Ketika sudah bangun, tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul, dan dia memperlihatkan ujung jubah Saul yang sudah dia potong. Wah, pada saat itu Raja Saul pasti kaget ya, karena dia pikir, wah, tadi waktu aku tidur kemungkinan saja Daud membunuh aku. Nah, tapi ternyata Daud tidak melakukan itu adik-adik. Daud tidak membalas apa yang dilakukan Saul terhadap Daud. Kenapa? Karena Daud mengasihi Saul. Ya, adik-adik, Daud baik sekali ya. Nah, Cici mau kasih tahu sesuatu dari cerita ini. Adik-adik, ya, kalau misalnya ada seseorang yang berbuat jahat sama kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya ada temen nih, memang gak sengaja gitu ya, gak sengaja mukul gitu, gak sengaja kepukul kitanya, apa yang kita lakukan? Mau kita balas? Kan sakit nih dipukul, ayo pukul lagi, dibalas seperti itu? Tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau misalnya ada adik kakak nih, ada satu kali adiknya misalnya merebut mainan kakaknya, apakah kakaknya harus membalas?
Membalas lagi nanti kalau misalnya kamu punya mainan baru, awas ya, aku rebut, aku ambil loh. Seperti itu. Dibalas lagi seperti itu. Tidak boleh ya, tidak boleh. Mari kita lihat di Alkitab. Kita buka Alkitabnya. Apa kata Alkitab ya? Kita buka di Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Kita buka ya. Sekali lagi, Roma 12 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 17. Bunyinya seperti ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itu kata Tuhan. Jadi jangan membalas kejahatan dengan apa? Dengan kejahatan. Tapi apa lanjutannya? Ayo, kata Tuhan apa? Kita lihat lagi ya, satu lagi di Matius 5 ayat 44. Ayo, Cici tunggu ya, buka Alkitabnya. Matius 5 ayat 44. Sudah dapat semuanya? Ya, di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Tuhan katakan apa? Kalau ada orang yang jahat sama kita, kalau ada orang yang memusuhi kita, maka kita tidak boleh membalas. Kita tidak boleh membenci dia, tetapi harus apa? Kasihilah. Kita harus sayang kepada mereka. Seperti Daud tadi adik-adik, Daud tidak membalas walaupun Saul begitu jahat sama Daud ya. Satu lagi adik-adik, contoh yang paling bagus, contoh yang benar-benar sempurna itu adalah Tuhan Yesus. Apa contohnya adik-adik? Ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus sudah diolok-olok, sudah disiksa, apakah dia membalas perbuatan orang-orang yang menyakiti dia? Apakah Tuhan Yesus berpikir, awas ya, nanti kalau aku sudah bangkit, kalau aku sudah turun dari salib ini, kamu semua akan aku masukkan ke neraka? Seperti itu? Tidak kan? Enggak. Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia tetap mengasihi kita semua, bahkan orang-orang yang sudah mencelakakan dia, orang-orang yang sudah menyalibkan dia, Tuhan Yesus sayang. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita mau mencontoh apa yang Tuhan kita lakukan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Padahal kadang-kadang kita nakal, kadang-kadang kita berbuat salah, berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus tetap sayang kita semua. Wah, oke. Ceritanya sampai di situ adik-adik. Kita lanjutkan minggu depan ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetap semangat. Jangan lupa setiap minggu jam 9 ibadah sekolah minggu. Oke, dadah. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan minggu ini. Kita mau tutup ibadah kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Bapa. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk selalu mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Bapa. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati mama papa kami, kakak dan adik-adik kami Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Agar kami boleh keluar dari krisis, dari wabah virus ini Tuhan, karena kami sungguh-sungguh rindu ya Bapa bahwa kami boleh sekolah kembali, orang tua kami boleh bekerja kembali, dan kami boleh lebih, kami rindu sekali ya Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, dadah.